Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahida. Di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Pertama-tama di sini ada komunikasi pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Berikutnya yaitu komunikasi pada jaringan telepon. Komunikasi jaringan telepon yaitu telekomunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang berhubungan secara berjauhan dengan menggunakan media telepon. Selanjutnya yaitu ada sejarah Radio over Internet Protocol. ROIP atau Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para dunia amatir seluruh dunia. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersil. Misalnya ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Selanjutnya yaitu jenis-jenis protokol ROIP. Yang pertama yaitu ada base station. Base station mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobil dan mengkonversikan sinyal tersebut menjadi sinyal digital. Untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Dan yang kedua, ada IP gateway. Perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara, diubah menjadi IP, atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Dan yang ketiga, ada IP interface. Merupakan elektronik yang menghubungkan kabel nilkabel dengan perangkat nilkabel yang berfungsi sebagai mengontrol. IP interface merupakan elektronik. Dan yang keempat, ada radiator, berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Radiator, pemasangan radiator pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Selanjutnya yaitu ada software yang digunakan untuk membangun server radio online. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Icecast. Icecast adalah free server software untuk streaming multimedia. Icecast adalah semua streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio streaming. Dan Icecast digunakan untuk membuat radio internet. Icecast sangat fleksibel, sehingga format-format baru sangat mudah ditambahkan dan mendukung standar terbuka untuk komunikasi dan interaksi. Dan yang kedua ada Shootcast, adalah sistem multi-platform transmisi audio yang
yang diciptakan oleh Nullsoft, pengguna bisa menggunakan MP3 atau AC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Dan yang ketiga ada Darwin Streaming Server. Adalah server streaming RTP atau RTSP bersumber terbuka pertama. RTSP atau Real-Time Streaming Protocol adalah salah satu application layer transport protocol. Dan selanjutnya yaitu ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer, yaitu jaringan kabel wireline. Yang pertama yaitu ada kabel tembaga. Adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820. Penemuan telepon pada tahun 1876 juga ikut menciptakan permintaan lebih lanjut untuk menjadikan kawat tembaga sebagai konduktor listrik. Dan yang kedua ada fiber optik. Fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Untuk ukuran lebih kecil dari sehelai rambut, yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Umumnya, kabel fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi, misalnya untuk menghubungkan jaringan antar pulau, antar kantor cabang, gedung, dan lainnya. Dan yang ketiga ada hybrid, adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Dan selanjutnya ada nirkabel wireless. Yang pertama yaitu ada BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Dan yang kedua yaitu ada BSC atau Base Station Controller. BSC mengatur semua fungsi hubungan radio dari jaringan GSM. BSC adalah suite berkapasitas besar yang menyediakan fungsi seperti handover HP, menyediakan channel radio, dan kumpulan dari konfigurasi data beberapa BSC dapat dikontrol oleh setiap MSC. Dan yang ketiga yaitu ada MSC atau Mobile Switching Center. Mobile Switching Center merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang lain seperti conference call, text, dan switched data. Dan yang keempat yaitu ada SMSC atau Source Message Service Center. Source Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Nah, sekian penjelasan saya sampai sini. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.